itu orang-orang miskin itu punya kapal dan berusaha. Jadi panjenengan semuanya ini orang-orang atau musafir yang punya potensi untuk merubah diri menjadi mustahil, menjadi musafir. Nah, tadi Pak Ida mengatakan, harus di penghasilan 1 bulan kira-kira 6 juta lebih 300 pada saat itu, nah, yang sekarang. Maka sudah menjadi injaki panjang semuanya ini. Nah, dari mustahil ke muzaki ini kan butuh waktu dan tidak gampang juga kan, butuh waktu, butuh macam-macam. Oleh karena itu ada yang diperhatikan, apa yang kita perhatikan, paling tidak kita ini ada harus serius dalam berusaha. Ada satu makalah yang berbunyi manjada wajada. Pernah mireng gitu? Manjada nawa wajada. Itu bukan kita, bukan hadis, tapi urut-urut dan dugaan tertentu. Bukan terlewat misalnya manjada wajada. Niku leres. Apa artinya? Barang siapa yang serius maka menemukan sesuatu. Saya teringat pendapat seorang pujangga dari Libanon. Saya cek pasang begini. Wong Islam itu kadang-kadang gagal. Apa penyebabnya? Yang dominan adalah karena tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Niku kegagalan. Nun sewu kadang-kadang ngajar rapatek ngajar, dagang rapatek dagang, tani rapatek tani. Jadi rapatek ini menjadikan kendala. Kata beliau, wong nek sungguh-sungguh, nek tenanan, niku luwih apik ketimbang sing ora tenanan. Seorang pujangga beliau mengatakan, namanya Said Syakib Arslan, ibtila hukum bimajnun khairun minat bimini bilaikum binis bimajnun. Wong edan kuwi 100%. Niku luwih apik ketimbang edan 50%. Jadi edan nek 100% niku isih luwih apik ketimbang edan 50%. Nek edan kok 100% ono tempate, ono rumah sakit, ono doktere. Tapi nek edan kok 50%, sesuk dokter melu gandang musim. Nggih, bukan rumah sakit itu orang dokter itu. Nah, niki mau ibu, telepon ibu. Bila sing edan 100%, sing edan 50% sama, telepon ibu. Nah, oh iya. Jadi umpama, orang itu rata umpama. Tetap orang PHB gitu. Lo kata beliau ngeten. Ibtila hukum bijahil khairun min ibtilaikum binisfi jahil. Wong bodho 100% kuwi isih luwih apik ketimbang bodho 50%. Wong bodho 100% kandhani gugu napa ngrungokke. Tapi nek bodho kok 50% iku malah ngeman. Nah itu al-jiddu, bersungguh-sungguh. Jadi ketika kita bersungguh-sungguh, tentu kita kalau ya dagang memperhatikan strategisnya macam-macam ini. Itu yang pertama. Yang kedua yang mungkin juga perlu kita lakukan, kita banyak-banyak berinfak menurut saya. Infak itu tidak harus kita kaya, kita punya banyak. Terus yunfiquna fi syarra wa dharra, baik yang dalam keadaan syarra, bunga maupun dharra dalam keadaan susah. Karena beda dengan zakat. Kalau zakat itu harus punya nisab, punya haul, punya ini. Sedekah mboten. Sedekah itu tidak harus banyak. Kita punya sedikit, sedekah sedikit. Ya banyak, banyak.
Sehingga antara mustahik menuju ke muzaki itu perlu ada tahapan namanya mutasaddiq. Mutasaddiq itu orang yang bersedekah. Dan dengan bersedekah ini banyak kawan-kawan mengatakan utlubul ghina bisadaqah. Boleh sugih, boleh cukup dengan bersedekah. Jadi sedekah itu latihan sugih, ya kan sugih. Kalau kita melihat sebuah hadis, ya, ada sebuah hadis yang menerangkan ketika seorang itu keluar rumah gitu, maka dua malaikat ini akan berdoa. Yang kanan doanya beda dengan yang di kiri. Yang di sebelah kanan malaikat akan mengatakan berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan pada orang yang berinfak, yang bersedekah, yang berderma, khalafan, ganti. Ini doanya malaikat. Jadi kita yakin malaikat doanya kan mustajabah. Di wong ki anggere akeh sedekah iki ngono wae begini. Cuma panjenengan tidak bisa terus misalkan sedekah 1.000 rupiah terus nemu duit 1.000 buat ngoten. Khalafan ini bisa berubah apa saja. Ketika orang itu banyak sedekah, alhamdulillah, anake sing ujian yo lulus ujine apik, sing lagi mliyan binaringan waras. Lho niku khalafan juga itu. Tidak mesti sama dengan apa namanya yang dikeluarkan. Ini doa malaikat. Kemudian malaikat yang sebelah samping kiri berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah orang yang mumsik itu orang yang cetil, okay. Orang yang menggetem, yang cetil, talafan, perusahaan. Jadi wong ini sing cetil itu orang malah sugih, malah rusak, karena doanya malaikat. Cuma anggap ini wong cetil itu dari sugih boten. Wong orang cetil tidak pernah merasa sugih kok. Mungkin seakhir aku ora tau rasa sugih, mung seneng. Fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanyassiru yusra. Wong sing akeh infake mesti akeh gampange dalane, dalane mudah-mudah semuanya. Tapi wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fa sanyassiru yusra. Wong sing cekel ku wangel, serba angel. Jadi mikir tau sing mikir, menurut tenggen Al-Quran bersabdakan apa alladzi jama'a malahu wa 'addada. Anda gini oke. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada. Alladzi jama'a malahu wa 'addada. Jadi orang yang ngumpulke bondo terus dibilang-bilang, dihitung-hitung terus. Ini akibatnya orang tahu sufi dan lain-lain. Orang tahu sufi, mereka merasa kurang terus. Mila akan teori ini, sitik tapi ayam kayak akeh susah. Ini gue boleh budi zaman bapak ibu. Saya ini takutnya kamu mau. Sitik ayam, oke dari cinta sesenyum ya. Kalau akeh tapi susah, milih budi. Akeh sing orang duwe waras, sugih loro milih. Sugih waras. Sugih waras. Jadi apa soal tak cetok gitu, cetok lagi. Sugih loro, orang duwe waras milih budi. Sugih waras. Sugih waras. Wah enak sekali. Ibu PAUD bisa jawab dengan itu. Bodohnya kok Induk Siti ayam, akeh susah milih pundi. Akeh ayam. Akeh ayam. Niku persis Pak niki zaman dhisik emang takon niku. Dondon apa salah? Duku cilik-cilik. Pripun sampean jawabe? Dondon apa? Jawabe? Duku
cilik-cilik. Ya kok duku kok ora takoke duku. Lho sing tau kan dulu apa? Salah. Jape dino nek duku cilik piye kan iki waduh kan. Domblong apa nyandak mlebu sithik-sithik. Numpak ando kan penak tarik jaran gitu. Numpak becak ya penak suruh kocone dhewe gitu. Takoni sampean ngandung apa becak? Mlaku dingkik-dingkik. Ya kok malah mlaku. Wong ngono duka rono malah mlaku. Gimana itu? Ya artinya apa? Ini apa namanya doa malaikat seperti itu. Allahumma a'ti musikan talafan. Sehingga ketika kita ini berderma, berinfak, lo optimis dan yakin insya Allah akan jalbu rezeki, narik rezeki. Allahumma. Kalau sedikit saya akan cerita, sedikit mau ini Pak Yani nanti juga ada waktunya. Di Mesir itu ada seorang ulama besar, ya, namanya Laith bin Sa'ad. Laith bin Sa'ad. Makanya di Kairo dan Imam Syafi'i. Itu kata Imam Syafi'i, Laith bin Sa'ad itu lebih alim daripada Imam Malik, kata Imam Syafi'i. Ini ku sugih Pak, sugih itu orang sugih kan, sugih. Saking sugih niku nek haji ora tau mbayar, mergo napa? Kapale dhewe. Sugih. Niku penghasilane nggih sama nuna alfa dinarin 80.000 dinar. Niku penghasilan setiap tahun 80.000 dinar. Punyanya itu bilang wakil kiloan, wah mungkin sampai 200 sekian ribu gram sampai 100 kilo lebih. Niku nek dihitung mas ngoten. Tapi niku Laith bin Sa'ad ora tau zakat. Gitu, ora tau zakat. Sugih begitu ora tau zakat. Makamnya masih di Kairo. Cuma orang-orang Mesir itu kalau sama makam-makam ya biasanya ngarepe gitu. Seumur itu muhadis, ahli hadis yang luar biasa. Kalau panjenengan masih telaten membaca kitab Sahih Muslim, itu akan menemukan nama Laith bin Sa'ad beberapa kali karena dia sebagai sanad dari Imam Muslim. Itu ngaku masjid gawe nopo tempat sampah. Nek tengene dhewe sudah dibawa seperti itu. Lah itu mboten nate zakat. Nopo masalah ora tau zakat. Mergo duwite ora tau nutup haul baru. Di nisab itu enggak sampai haul. Dia ambil duit-duit oke, ngoten mangke tekan haul entek meneh. Maka tekone duwite entek meneh. Nggih. Katakanlah kalau misalkan ini misalkan sini paling gampang. Misalkan duit emas nopo niku 100 gram makane. Niku makanya tahun berikutnya pun boten ngantos nisab, hanya 80 gram. Makanya teko meneh. Padahal ada yang masa ada macam-macam, ada zuro, ada macam-macam. Niku anggap tiap tahun boten nutup nisab. Makanya teko meneh akeh meneh boten mergo gawe sedekah. Nah, saya mau anak itu. Jadi wong sedekah itu ora tambah kere, tapi tambah nopo? Sugih. Mari kita optimis mawon nggih. Jadi kita selalu bersedekah, berinfak untuk mencapai nanti kita jadi muzaki yang betul-betul muzaki. Jadi posisi kita mustahik dan muzaki yang munfik atau mutasaddiq untuk menuju muzaki yang benar-benar muzaki. Mungkin berkah kabeh sama bondone, sak anake sak putune, mbah mboten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul Pak Kiai tadi wacananya terutama khusus untuk para pendamping mustaqik belum nanti apa yang disampaikan oleh beliau ini sebagai bekal paling tidak untuk menjadikan motivasi kepada para mustaqik semuanya agar program yang telah dibutuhkan atau program yang telah diputuskan ini dan disampaikan kepada para mustaqik ini pada akhirnya nanti bisa maksimal hasilnya.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya ingin menambah sedikit saja bahwa pertama, dana yang disampaikan kepada para mustahik ini ada 120 orang semuanya, itu kurang lebih sekitar 380 juta rupiah. Lalu masing-masing 2,5 juta, total dari ini kegiatan ini saja sudah 318 juta rupiah. Total tahun ini insya Allah kurang lebih sekitar 7,5 miliar khusus untuk program ini. Jadi cukup besar, dengan harapan bahwa nanti bisa dikembangkan dengan di daerah masing-masing. Kemudian dana ini dari mana? Nah, ini yang perlu ingin saya sampaikan. Belum nanti para pendamping bisa disampaikan sekaligus bisa disosialisasikan. Nah, dana ini dari mana? Dana ini berasal dari Muzaki, sudah barang tentu dari Muzaki. 90% yang diperoleh Basnas Provinsi Jawa Tengah itu adalah dana zakat, bukan dana infak dan sedekah. Ini kurang lebih sekitar 87 sampai 90%. Dana zakat. Pertanyaan lagi, dana zakat ini sing zakat sopo? Kalau sing zakat sopo? Yang zakat adalah aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara dari mana? Aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil, dulu namanya PNS, pegawai negeri sipil yang berada di bawah kewenangan Gubernur Jawa Tengah. Jadi Pak Bandar itu mewajibkan semua ASN yang berada di bawah kewenangan beliau. Jadi ono ASN yang di bawah kewenangan bupati, ono ASN yang di bawah kewenangan wali kota, ada ASN yang di bawah kewenangan gubernur. Bahkan Bapak Ibu sekalian, jadi dibagi-bagi. Dari apa yang diperoleh Basnas Kabupaten itu tidak disetorkan pada Basnas Provinsi, hanya isinya atau hasilnya dilaporkan. Karena muzakinya ya berbeda, pengelolaannya berbeda. Dari Pak Kiai menyampaikan dan sudah menjadi fatwa MUI bahwa nafsu zakat tidak diperkenankan kecuali hal-hal yang sangat mendesak. Memindahkan zakat dari muzaki yang satu kaum, satu kelompok, satu daerah, kemudian mustahiknya daerah yang lain, itu tidak diperbolehkan kecuali daerah tersebut memang wis makmur sedaya. Nah ini, tapi kalau perolehan dari Jawa Tengah yang namanya nafsu zakat itu apabila diberikan keluar provinsi Jawa Tengah, sehingga bisa diberikan di mana saja sepanjang itu masih dalam wilayah provinsi Jawa Tengah. Ini saya ulang lagi, dana ini berasal dari ASN yang menjadi kewenangan wilayahnya Gubernur Jawa Tengah, instansi tingkat provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, pegawai-pegawai ini. Nah, kalau sampai kumpul lah, karena Pak Gubernur mempunyai komitmen, mempunyai semangat yang kuat agar semua ASN yang beragama Islam itu wajib mengeluarkan zakat. Walaupun Bapak sekalian belum maksimal, masih 60%, yang 40% masih insya Allah 3 tahun kemudian insya Allah sudah 100%. Alasannya macam-macam Pak. Alasannya ya, ojo meneh wong di luar kemenak itu tak paksa ya ora metu gitu. Alasannya ya macam-macam kok wae. Termasuk penyuluh barang itu. Maune nek ora dipaksa. Langsung Maune awal-awale dipaksa. langsung dipotong. Memang zakat awalnya dipaksa, Abu Bakar juga maksa kok. Orang itu zakat harus jelas ketok kekayaannya. Ya dipaksa malah diperangi Abu Bakar pada mereka. Maka gubernur tidak salah juga, ya itu maksa gitu. Sampai mengatakan kalau nanti ada ASN di bawah kewenangan saya, kata Pak Ganda, kok memang orang mampu utang oke, itu lapor baik nanti diberi zakat. Ini yang saya ini sudah 4 tahun Pak ya. Sudah 4 tahun, saya ingat masih Desember 2018 itu sampai sekarang ini loh, orang yang wani ngaku, orang wedi mungkin lah, orang enggak pangkatnya kok ya. Jadi kalau saya wani ngaku, apa memang karena sudah makmur semua, bahwa hutang pegawai negeri itu rata-rata bukan hutang karena kebutuhan, hutangnya karena keinginan, hutangnya karena keinginan. Dan ini dibuat alasan kabeh pokoknya hutang, hutang kabeh makanya orang potong
orang kena zakat. Oleh karena itu ya semua payroll, semua by system ya khususnya di luar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu hampir semuanya sudah, kecuali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, guru-guru di SMA seluruh Jawa Tengah itu kira-kira masih totalnya yang nilainya zakat itu masih kira-kira sekitar 45%, jadi masih belum banyak. Nah, ini dari ASN yang dikelola yang berasal dari Gubernur Jawa Tengah. Jadi ada ASN yang kabupaten itu tidak masuk wilayah ini. Termasuk penyuluh-penyuluh ASN ini tidak masuk wilayah kami. Betul-betul Kanwil Kementerian Agama tidak ada penyuluhnya, lupa. Jadi mustaqilan pendampingnya ini. Jadi semua ASN yang ada di wilayah termasuk yang ASN yang mempunyai jalur struktural langsung seperti Kementerian Agama, Kementerian Kehakiman, Kepolisian, Bupati Ponorogo dan sebagainya. Itu memang tidak atau belum secara maksimal walaupun sudah di atas 60%. Ini dari ASN dikelola oleh Basnas. Kemudian tujuannya apa? Tujuan Basnas ini mengelola. Tujuannya adalah satu, agar dana-dana zakat itu efektif dalam pengumpulan itu ketok. Nah, masing-masing orang itu kemudian zakat sendiri-sendiri, tidak ada organisasi yang mengelola, mengumpulkan, apalagi organisasi yang mengumpulkan itu tidak tersertifikasi dengan baik, tidak dilindungi oleh undang-undang negara, maka jadinya tidak ada akarnya. Bahkan cenderung disalahgunakan. Teman-teman para penyuluh, tolong para mustahil produktif, kalau ada kotak-kotak amal di warung-warung, terutama yang apalagi sudah mendeklar namanya Abdurrahman bin Auf umpamanya, tolong itu ditelusuri, Pak. Karena apa? Ternyata dana-dana itu yang tidak jelas siapa pengelolanya itu setelah ditelusuri oleh kepolisian negara Republik Indonesia ternyata untuk mendanai pada kegiatan-kegiatan teroris naudzubillah min dzalik. Makanya hati-hati dulu teman-teman di daerah masing-masing ini sudah terjun dan sudah diperingatkan menggunakan modus-modus infak dan sedekah. Di Pati itu ada lebih dari 2.500-an kota infak. Kota infak yang dititipkan di warung-warung. Makanya piye caranya screening di warung di tekon. Ojo entuk warung ibu dengan nanti sudah kelompok kuliner tolong ibu. Nah, dititipi infak kota-kota yang baru dititipi infak orang itu soal lebih kudu jelas. Undang-undang sudah mengatakan bahwa setiap orang dilarang bertindak sebagai amil. Dan siapa amil? Tolong pelajari undang-undangnya, Mas, para pendamping ini. Orang itu jadi amil itu orang legal tidak diperbolehkan. Jadi ada undang-undangnya dan kena pidana. Oleh karena jelas tanyakan, ini dari mana, lembaganya mana, untuk apa? Walaupun hanya sekedar 100, 200 rupiah. Tapi karena ini memang menyangkut perundang-undangan yang harus ditegakkan di negara kita Republik Indonesia ini. Tujuannya pertama adalah agar efektif dan efisien dalam pengumpulan zakat ini. Nah, orang dikumpul, orang dilindungi, tidak disertifikasi, lembaga zakat ini sangat berbahaya menggunakan memanfaatkan psikologis massa yang berinfak dan bersedekah tapi disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini efektif, efisiennya. Kedua, ini goal, sebenarnya goalnya. Goalnya itu adalah tujuan utamanya. Goalnya dari Pak Musaidan. Goalnya apa? Agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini sebenarnya tujuannya pengelolaan zakat itu di samping efektif dan efisien agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Dari tujuan ini sebenarnya Bapak sekalian, maka ini didorong lebih dari 60% perolehan zakat itu mustaqil produktif. Ini ujung-ujungnya tadi sebenarnya begitu. Kenapa mustaqil produktif? Nah itu tadi untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan. Nah kalau hanya sifatnya karitatif diberikan begitu saja, tapi bagaimana kesejahteraan ini bisa akan terwujud ketika tanpa ada perencanaan yang sangat menyedihkan Bapak sekalian. Ini kita dorong teman-teman penyuluh juga
para mustaqim yang sangat menyedihkan. Potensi zakat itu sangat besar. Hasil penelitian, dan penelitian ini yang meneliti dari universitas ternama di Indonesia, Universitas Indonesia dari UIN Jakarta, Sarjana. Ternyata potensi zakat di Indonesia itu lebih dari 300 triliun potensinya. Ning sing terrealisir tidak sampai 10 triliun, 0,berapa itu 0,5 atau 0,10%, sangat kecil. Kenapa sangat kecil? Karena undang-undang yang ada untuk mendorong pengelolaan zakat itu belum efektif secara baik atau belum terlaksana secara efektif. Di masyarakat kita, Bapak Ibu sekalian, para pendamping mustaqim, kita dengar saja lah. Jarang sekali kita mendengar, jarang sekali kita melihat, jarang sekali kita mengikuti mubalighat. Saya tidak tahu kalau berburu ini bicara tentang ajakan kesadaran zakat. Ini coba statement saya ini bisa ditanggapi. Benar nggak ada pernyataan jarang sekali mubalighat di masjid taklim, di masjid, di musola yang mengajak tentang bagaimana masyarakat itu sadar zakat dan infak. Mungkin setahun saya hitung Pak sak masjid orang khutbah 52 kali dalam 52 kali dalam satu minggu, berarti 52 kali minggu atau ya 52 kali Jumat itu mungkin tidak ada satupun yang menyangkut masalah ajakan sadar zakat, infak dan sedekah. Jarang sekali. Mungkin ada masukan pernyataan saya ini. Enggak Pak, di tempat saya setiap bulan ada Pak. Saya tak tahu ini pendampingnya ini ada nggak setiap bulan atau 2 bulan sekali lah paling berat. Mubaligh itu mengajak kepada jamaahnya atau khotib itu mengajak kepada peserta sholat Jumat itu ajakan infak dan sedekah, apalagi zakat. Betul. Jadi tolong dijawab begini orang Pak itu. Setahun sekali jarang kok. Ini kan bentuk panitia mesti. Terus ya, bentuk panitia setiap tahun menjelang pertengahan Ramadan itu panitia infak dan sedekah, padahal melanggar undang-undang. Nah orang PJT. Nih ajakan khotib baik masih jelas tetap lah. Nah saya mendorong pada majlis taklim ajakan untuk sadar zakat, berzakat, berinfak dan sedekah perlu kita dorong. Pertanyaannya kenapa jarang? Padahal potensinya oke. Yo, kenapa jarang Pak? Nah, ini dijawab dulu ya. Sing gawe ini woro-woro durung ngitung harta bendanya. Belum berzakat. Mau dari. Kira-kira ngono kira-kira. Kaburo maktan kata Pak Kiai kaburo maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Mau bilang dari. Maka ini dia ngomong aja aku ora zakat dhewe piye? Aku kok meneng bae. Nah bicara tentang itu ada orang grup udah ngajakan zakat itu orang direspon. Ini yang terjadi Pak. Maka potensi yang sangat besar itu tidak bisa terrealisir disebabkan karena mungkin kurang gencarnya para penyuluh, kurang gencarnya para pembina majlis taklim untuk mengedukasi bagaimana kesadaran berzakat pada masyarakat. Awal zakat loh tadi Pak Kiai dan infak kalau sedekah yuk dibiasakan. Infak kalau sedekah dibiasakan. Ini sebenarnya yang kita dorong Bapak sekalian, terutama teman-teman saya para pendamping mustaqim ini tolong didorong nanti majlis taklimnya. Nah, kita akan nanti melihat set efek ini kira-kira 4 atau 5 bulan ke depan nanti evaluasi Pak. Di setiap 4 bulan nanti kita evaluasi, setahun evaluasi 3 kali. Kalau dengan menerima bulan Juni awal ini, Juni, Juli, Agustus, September pertengahan nanti akan kita evaluasi khususnya grup ini yang pertama, khusus kepada pendampingnya sudah sejauh mana. Kami tidak ingin hanya 60, 70, 80, kalau bisa 100%, setidak-tidaknya 95%. 5 pina iso hasil kabel itu sampai melorot Pak. Ini tanggung jawab ini antara lain di situ. Ya. Kemudian yang kami dorongkan pada penjaringan semua
terutama teman-teman pendamping mustakid ini, tolonglah didampingi dengan sebaik-baiknya. Setidaknya Bapak sekalian, dengan punya majelis taklim. Rata-rata majelis taklim itu ketemunya berapa minggu sekali, Bapak Bro? Nah, apalagi seminggu diingatkan. Piye bentuknya orang kudu saben dina di SMS ora ngono. Aku diparani enggak malah nanti bingung berikut kawan seperti nak ning majelis taklim ditekokke. Kendalanya apa Bu? Paling tak diperhatikan. Nah, kendalanya apa kira-kira yang ini seperti apa? Masa yo memberi masukan-masukan sederhana, masa yo ora iso. Ada 3T, contohnya ya 3T ya dengan bisa. Pertama, ibu-ibu termasuk para mustakid 3T. Siji nak kepengen ingin meningkatkan kapasitas produksi kualitas satu tonton orang lain yang sejenis. Jadi kalau penjenengan itu umpamane angon pedus, umpamane ngono, ketika ada pedus itu ya. Piye caranya angon pedusnya lemu-lemu dan seperti anak. Ditonton maksudnya, wong liya tanggane sing punya usaha sejenis dilihat. Kalau dulu namanya HP itu, paling terkenal bisa Nokia tahun 2000. Di mana-mana kalau HP ini Nokia top. Nokia apa? Hancur kira-kira 10 tahun kemudian. Kenapa? Ditiru kalau apa? Samsung, ditiru kalau Samsung. Nah, karena ditiru dia cari pertama tonton. Sing pindho tiru. Tenanan ilune tapi. Nggih, siji tonton Bu, sing sejenis. Tonton sing sukses. Tadi saya kasih contoh. Nokia itu tonton dan kemudian ditiru kalau Samsung, luar biasa. Tonton, tiru. Nih, aja bosen-bosen menonton dan meniru. T yang kedua. Yang ketiga T, tambahi. Aja ketiru tok. Lakoni kalau tambahi. Tak mau tambahi mesti penjenengan kowe apik. Kalau kita ora pakai sumeh dodole. Nah, aku ya kudune luwih sumeh. Ketoke kono dandane rada sak-sakan. Ya, aku ya rada kurang, kira-kira ngono. Kira-kira ngono lah, kira-kira ya rada mesang-mesem. Ya sing pantes. Yang berwibawa juga. Nah, kono ora pakai jujur, itu aku kudu jujur. Nah, kira-kira ngoten. Kono ora pakai resik, ditambahi, aku kudu resik. Kono ora ono tempat parkir, iso laris, aku kudu ono nggone parkir gak iso usahane. Tidak ada orang yang sukses kemudian tidak melalui jalan yang terjal. Tidak ada. Orang-orang sukses tiba-tiba, orang-orang. Itu dulu ada orang cerita anak loro dari dikasih warisan sing 90% itu anak yang pertama, 10% anak yang kedua orang aktif. Tapi pesennya wong tua, kowe nak kerja aja sampai kena sinar matahari. Nak maka kerja aja kena sinar matahari. Apa? Ya, yang satu diberi harta benda 90%, dia mencerna nak maka kerja aja kena sinar matahari. Orang di punya tanah banyak sekali akhirnya digawe apa? Jadi maka sawaya-waya sebetulnya orang kena sinar matahari. Siji yang hanya dapat 10%, cerdas dia. Nak mangkat kerja orang kena sinar matahari. Artinya apa? Mangkate gasik bar sholat subuh mangkat mulie sampai harus maghrib orang matahari meneh. Ya tenanan dalam tempo 10 tahun itu sudah perbedaannya luar biasa. Tidak ada orang yang sukses tanpa melalui jalan yang terjal. Jalan yang terjal itulah bagus sekalian. Sekarang ini penjaringan dicoba untuk ikhtiar semua tadi. Tonton, tiru, tambahi. Tonton, tiru, tambahi. Apa ini? Tonton, dilihat, tiru yang sejenis, ditiru penjaringan usahanya apa. Nah orang anu ya, boleh buang internet pirang-pirang sing baru sejenis. Nah penjaringan mulai iso buka internet ini orang pendampingi. Tekoning bang, caranya piye bang? Boleh ke internet, itu dengan Twitter padahal dari motor internet semua. Tonton, tiru, tambahi. Ini menurut saya yang ke depan harus didorong agar penjaringan bisa hasil. Nah bahasa Inggrisnya ada 3E. Pertama adalah eksperimen.
dicoba. Ojo kalah, ojo wani coba, ojo ora wani coba, dicoba. Apa meneh apa namanya? Kuliner harus dicoba loh. Saya kemarin itu dikasih anu Pak atau wah kemasannya api-api, jual keripik, apa kentang, macam-macam Pak. Wah tertarik saya. Yang satu saya buka, keripik kentang tak buka. Expirednya sampai tanggal 1 Januari 2023 sih tahun Pak. Dibuat tanggal Desember 2021. Nah, berarti baru setengah tahun. Tak buka akhirnya tengi, Pak. Akhirnya tak makasih gitu terus tak kemasannya bagus tapi rasanya dicoba. Orang lain juga harus mencoba. Kita orang ya. Terutama kalau makanan orang lain juga harus jangan. Aku rumah sakit sih tak iso. Rumah sakit sih tak iso. Itu harus kalau makanan harus rasanya orang yang merasakan, bukan orang yang bersangkutan. Ngoten. Jadi kalau pakaian itu beda dengan makanan. Kalau pakaian itu disawang wong liya, nek sing wong liya pantes aja sakarepku dhewe. Aku kepengin ini aku daster kok. Ya ora iso pakaian. Disawang wong liya, jadi yang menilai orang lain. Tetapi kalau makanan adalah orang lain yang merasakan sendiri-sendiri, ada perasaan orang lain juga. Cocok sakarepku dhewe. Oleh karena itulah Bapak sekalian, penjaringan dijadikan pendamping. Semua ikhtiar harus ada pendampingnya. Olahraga aja, olahraga keras itu ada pendampingnya. Saya sedang sering membaca yang namanya UFC, itu ada kelas ringan. Kelas ringan itu juaranya sampai 29 kali tidak pernah kalah. Itu namanya dari Dagestan, Rusia, Habib Nurmagomedov. Nah, orang sing nanti nonton. Sekarang sudah mengundurkan diri, kan? Ya senang bola, tapi dulu pemain UFC 29 kali menang tidak pernah kalah. Wah, jago belut. Nah latihan karo di samping ada pelatihnya, karo beruang juga asli beruang. Nah, itu luar biasa. Iku hebatnya kaya ngono, tidak pernah kalah, butuh pelatih. Pelatih bapaknya, namanya Abdul Manaf. Kalau sudah meninggal. Jadi apa yang disampaikan oleh Abdul Manaf sebagai pelatih itu selalu dituruti. Pertanyaannya, umpamanya gelut itu bapaknya kalahnya menang, fungsi juara anak. Ayo pertanyaannya Pak, Bu, pelatih bulat UFC ini, ya tendang bebas itu. Nah umpamanya gelut tenang, kalau pelatih menang di Bu. Muhammad Ali kalau pelatih peju gitu ya, orang ini kita bisa nih kalau apa? Ya, itu aneh itu. Gemar. Jadi kenapa? Nah itu menang pelatih, nak kita Mizani mesti menang pelatih kalau kita Mizani. Muhammad Ali, kenapa kalau tinju kalau kok masih membutuhkan pelatih dan juara dunia? Joe Frazier punya pelatih, Muhammad Ali punya pelatih, Mike Tyson punya pelatih, Habib Nurmagomedov tadi punya pelatih, Islam Makasih punya pelatih, semua punya pelatih. Padahal kalau gelut tenang, ya ahli gelut ibu, kita pelatih kalau si juara menang ini. Ayo, karena apa? Masih membutuhkan pelatih. Karena pelatih itulah yang mampu memberikan masukan-masukan tentang kelemahan yang dilatih. Makanya penjaringan semua para ibu-ibu ini harus mau mendengarkan orang yang mendampingi. Itu maksudnya ngoten nggih. Jadi walaupun sampai niku ora nglakoni, aku sing nglakoni jenengan malah lho ya ora kok ngono. Ngoten nggih, aja terus mentang-mentang sampai ora nglakoni mosok ngekei kabar, ngekei masukan-masukan karo kula. Justru tahu yang orang nglakoni, tahu kelemahannya Pak. Tadi saya sebutkan, kenapa petinju umpamanya tinju tenan itu pelatih kalah kok isin ngundang pelatih, bayarnya mahal lagi. Karena pelatih itulah yang bisa memberikan masukan-masukan agar petinjunya itu jadi sukses. Dan dengan sukses, maka perlu ada pendampingan itu tugas pokok pendidikan antara lain bagaimana yang menjadi tanggung jawab di Majelis Taklim pendidikan itu bisa
sukses didampingi dengan baik. Tadi pertama eksperimen, apa Pak? Eksperimen, ngalami, kudu dialami, dicoba, rasa ya harus dicoba rasanya ya. Latihan pas sepeda harus dicoba, materi itu orang bakal iso sampai usia sekarang nggak bakalan bisa. Pertama eksperimen, yang kedua kalau sudah punya eksperimen, punya pengalaman, dicoba maka akan mempunyai experience namanya. Bahasa Inggris pengalaman. Coba sih, nak wis dicoba, iso duwe pengalaman. Lupa sepeda, teorinya wis duwe, dicoba sih. Kadang-kadang ora padha karo tak wis dicoba, kadang-kadang belum tentu itu. Ternyata naik sepeda itu nak pambul ke kiri, kudu setir, kudu digokke kanan apa kiri? Kiri kanan. Nak arep belok ke kiri, pas sepeda iki lho. Nak arep belok, digokke kiri apa kanan? Kiri kayak muni kanan bal-bali kok. Iso pas sepeda ora itu. Nah itu kudune ngono kuwi. Nah itu ora dicoba, hanya melihat saja, tadi tonton, tiru, dicoba ini maksudnya. Nah kalau sudah eksperimen kemudian muncul experience, pada akhirnya bisa expert. Expert itu betul-betul pinter ahli. Nah 3E, eling-eling ini 3T, 3E, tiru, tonton, tambahi, eksperimen, experience, expert. Itu aja pesan saya, Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Kiai Darwaji maupun Pak Kiai. Nah, tulisan saya hanya menstressing saja. Teman-teman betul nanti kita evaluasi. Kita akan ada pelatihan banyak sekali. Nanti kalau memang membutuhkan pelatihan dari jenis-jenis usaha itu, ono biovlog, ada tata boga makanan itu, kuliner, kemudian ada potong rambut, ada konstruksi, ada semua.